Om Swastiastu. Good morning, everybody. Nice to meet you with me again. This about learning a tema atau study tema. This is today I want to discuss about topic the electric power. Nah, di sini kita akan membahas tentang tenaga listrik. Sebelum gitu, uh, before start, ayah cuma ingin mengingatkan bahwa energi listrik itu sangat penting bagi kehidupan kita. Secara singkat, ayah akan sampaikan dulu, listrik mungkin di Indonesia belum 100% semua penduduk atau semua masyarakat mampu mendapat tenaga listrik atau energi listrik, padahal itu merupakan haknya mereka. Nah, tapi inilah faktanya. Tapi belum semua merata energi listrik itu tersampaikan di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Nah, bahwa energi listrik itu dapat diciptakan atau dapat dibuat, dapat proses menghasilkan energi listrik itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama yaitu dari tenaga air, yang kedua uap, habis itu air uap, dan yang ketiga itu ada angin, yang keempat itu ada nuklir. Nah, dan lagi satu ada namanya gas alam. Ini ada beberapa jenis cara menghasilkan energi listrik. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa di desa terpencil bahkan tidak bisa yang untuk menghasilkan energi listrik. Sekarang ada suatu ciptaan atau dari tenaga menghasilkan energi listrik dari tenaga air, tepatnya dari irigasi persawahan. Itu yang dinamakan tenaga mikrohidro. Nah, dinamanya mikrohidro. Nah, inilah contoh di belakang, inilah contoh yang ayah sudah tampilkan di background. Mikrohidro itu adalah energi listrik yang dihasilkan oleh irigasi pengairan di sawah. Nah, baik itu air terjun, irigasi sawah, sungai kecil-kecil, itu biasanya diciptakan, tapi hanya mampu tergantung besar airnya di pegunungan atau di tempat tersebut, seberapa besar segitulah yang akan dihasilkan. Minimal bisalah menghasilkan 100 kW atau kilowatt. Nah, itu jenis tentang penghasilan energi listrik dari mikrohidro. Nah, bagaimana prosesnya? Semua jenis penghasil listrik, baik itu uap, gas, air, dan lain sebagainya, itu dibantu dengan namanya alat generator, turbin, atau dinamo. Nah, itu semua membantu untuk menghasilkan energi listrik. Bagaimana prosesnya? Mohon sekarang perhatikan baik-baik. Pertama, alat bantunya turbin. Turbin itu harus terus bergerak biar menghasilkan energi gerak. Bergeraknya itu karena apa? Baik itu karena air, angin, dan lain sebagainya. Terus bergerak, turbin itu terus bergerak untuk menghasilkan energi gerak. Selanjutnya oleh generator, ini generator, gerak tersebut diubah dia menjadi energi listrik. Jadilah energi listrik. Itulah proses simpel yang ayah sudah sampaikan. Turbin bergerak, habis itu generator yang mengubah energi gerak tersebut menjadi energi listrik. Itulah proses singkat dari cara menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya untuk tugas kali ini ayah ingin kalian menulis beberapa contoh energi listrik. Entar kalian ayah akan sampaikan tepatnya soalnya di Google Classroom. Oke, itu cara menghasilkan energi listrik dari mikrohidro, uap, dan air, sama itu prosesnya. Tapi di sini ayah bisa simpulkan mikrohidro itu adalah suatu cara menghasilkan energi listrik dengan skala yang kecil. Nah, itu namanya mikrohidro. Skalanya kecil. Kalau energi air bisa dari air pantai, dari air mana boleh. Kalau mikrohidro itu adalah skalanya kecil. Yang energi listriknya diciptakan juga kecil. Oke, itu catatan dari mikrohidro atau PLTM. PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Jam kedua kita
ayah nggak akan mengadakan Zoom lagi karena ada pembelajaran lain untuk gurunya. Sekian dari ayah tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.